Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila kita bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Kapan Yesus kembali? Yesus kembali. Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila kita bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk ibu-ibu. Karena waktu berjalan terus, sebentar selesai ibadah kita mau foto ya bersama. Saat ini saya membuka ruang kesaksian. Bila ibu-ibu ada yang mau bersaksi, cepat maju ke depan. Sambil kita menunggu, kita nyanyikan pujian ini kembali. Kapan Yesus kembali? Tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila kita bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila kita bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Haleluya. Kok tahu? Puji Tuhan, tadi saya tunggu-tunggu. Sekiranya ada yang mau bersaksi duluan, saya nanti belakangan. Tapi puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai pada saat sore hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan terlebih, kami sekeluarga mengucap syukur kepada Tuhan atas diberkati Tuhan kepada anak kami Denny Doni. Hari ini berulang tahun yang ke-28. Ibu-ibu, saya kalau ingat 28 tahun saya pikir masih anak-anak, tahu-taunya udah umur 28. Apalagi kakaknya ya. Dan kalau mereka boleh ada sampai pada saat ini dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan, semuanya ini karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan Denny Doni. Karena mengingat 28 tahun yang lalu, saya tadi merenung-renungkan betapa Tuhan itu luar biasa memelihara kedua anak kami ini. Mereka lahir kembar, satu 2,8, satu 2,5, kecil sekali. Dan saya tidak bisa membayangkan sampai saat ini mereka sudah semua dewasa-dewasa. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dan terlalu nyata. Di saat-saat mereka masih kecil, mereka tidak bisa minum susu yang bergula, susu yang berlemak, susu khusus yang harus mereka minum. Tapi semuanya ini karena kebaikan Tuhan, semua bisa teratasi. Semua kami boleh lewati bersama dengan Tuhan, sehingga sampai pada saat ini mereka boleh berusia 28 tahun karena kebaikan Tuhan, kemurahan, kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan rumah Denny Doni. Sehingga sampai pada saat ini mereka dalam tubuh yang sehat semua karena kebaikan Tuhan. Dan tadi pagi saya ngucapin selamat ulang tahun Den. Ulang tahun keberapa kamu Den? Mama bilang keberapa? Ya kalau kamu bilang keberapa? 28 lah. Kamu ini segede begini udah 28. Karena dia tidak pernah keluar dari rumah, tidak pernah kos, tidak pernah jadi anak rumahan. Apa-apa kalau selalu mama lihat kecoa aja, mama kecoa.
lihat mati lampu, mati lampu, kamu nih udah gede begini, gak bisa ngatasin. Dia ketawa. Tapi kalau Doni sekarang ini ada di Sidoarjo. Dua-duanya kerja di Indomaret. Doni di Sidoarjo, Denny yang ada di sini. Semuanya bisa bekerja dengan baik, semua karena kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan, kedua anak ini semua mereka selalu rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan, baik Denny di tempat ini maupun Doni di Sidoarjo. Dia juga rindu selalu untuk bekerja di dalam pelayanan. Dan bantulah dalam doa supaya kedua anak ini ke depannya mereka mendapatkan jodoh yang terbaik. Mereka diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan, kalau saya bersaksi kepanjangan nanti terlalu lama. Bantu dalam doa supaya mereka senantiasa selalu ada di dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita lihat Denny Doni, badannya sekarang gede-gede. Waktu saya pertama lihat, kecil-kecil kurus tuh anak. Puji Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Dia setia dalam melayani Tuhan di tempat ini. Masih ada ibu-ibu yang lain yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, saya akan tutup karena kita mau banyak kegiatan sore hari ini. Oh, tidak lupa juga, kalau tidak salah ya, Natal kita tadinya 25, sekarang diganti tanggal 19 ya. Sebelumnya juga kita sudah menyambut hari Natal. Mungkin kita 1-2 minggu lagi, nggak tahu ya, selesai kaum wanita, nanti dimajukan lagi pada bulan Januari. Saya berterima kasih pada Tuhan, di tahun 2000 ini saya sehat, kuat. Walaupun pernah saya alami sakit saya yang ya boleh dirasa saya malu gitu. Tapi puji nama Tuhan, saya sekarang sehat, malah badan saya lebih gede. Itu karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau jalankan persembahan sore hari ini. Kita mau nyanyikan Aku Diberkati. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, berkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Terima kasih buat berkatnya, Tuhan memberkati buat persembahan ibu-ibu sekalian. Mari kita mau bangkit berdiri kembali, kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau naikkan pujian Ku Rindu Sabdamu Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah
pekerjaan Tuhan kami serahkan pada hamba-Nya sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Amin. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Dan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau menguduskan kami, layakkan kami, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, pelanggaran kami. Baik lewat tindakan kami, tutur kata kami, pemikiran kami, hati, angan-angan kami yang berdosa, Tuhan mengampuni, kuduskan kami. Bapa di surga, hari ini kami mau mendengar suara-Mu berbicara. Nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Sebab itu berbicara kepada kami sebagai tuntunan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Haleluya. Sebab itu arahkan pandangan kami memandang kepada Tuhan. Di kehidupan yang singkat ini, kehidupan yang fana di dunia ini, biar kami mengerti hal-hal yang utama yang harus kami pikirkan dan kami kerjakan. Sebab itu Roh Kudus urapi kami semuanya. Kami buka hati kami untuk Engkau melawat kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami buka hati kami, tudungi kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan setiap hati boleh ditaklukkan pada saat ini hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Aduh, cantik semuanya dengan merah-merah dan hijau-hijau, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan. Dan ini, puji Tuhan, ini adalah minggu yang terakhir di bulan ini. Ini bukan minggu terakhir, sebenarnya ini adalah ibadah terakhir di tahun ini untuk kaum wanita. Ya, untuk masih ada lagi. Oh masih ada 15, baiklah. Masih ada lagi ya kalau begitu. Jadi kita membuka firman Tuhan, kita hari ini kita melihat firman Tuhan. Saya memberi judul hadiah untuk Kristus, hadiah untuk Juru Selamat. Ini hadiah untuk Juru Selamat kita. Nah ibu-ibu yang kekasih, ini adalah bulan Desember dan perayaan Natal itu sudah dilakukan bulan November bahkan ya. Tentu saja kita tahu bahwa perkiraan kelahiran Tuhan Yesus adalah kira-kira di bulan Oktober ya. Sekitar itulah. Jadi sebab itu tidak mengapa jika ada orang-orang yang mendahului merayakan Natal di bulan November. Karena gak kebagian waktu bulan Desember gitu ya. Desember cuma 31 hari atau 30 hari ya. 31 gak kebagian kalau mungkin 40 hari bulan Desember ya. Dan semua orang merayakan Natal dan mari kita tidak melupakan sesuatu yang penting di hari Natal ini ketika semua persiapan telah berlalu dan baking cookies Natal. Mama kata solak bantu cookies
kalau kamu mau makan tuh angus jo dulu katanya. Makan jo tuh angus. Lantaran tuh cookies yang enak buat tamu. Baru anak-anak mengeluh. Bagaimana orang mau bertumbuh bagus kalau makan tuh cookies angus katanya. Kue gosong katanya. Anak-anak kan masa pertumbuhan harus makan yang enak. Lalu satu anak katanya kasih ide. Begini. Karena tamu itu raja, jadi dapat tuh bagus. Torang dapat tuh angus-angus. Kalau begitu, tiap hari torang bertamu jo katanya. Supaya torang dapat tuh cookies bagus. Kalau di rumah torang dapat cookies angus. Kue gosong. Kong so siap beli baju baru kata. Matius pasal yang kedua kita baca ayat yang ke orang-orang yang salah. Ya, si bintang ini adalah petunjuk sesungguhnya. Bintang itu telah menuntun mereka jauh, tetapi tiba waktunya mereka di Yerusalem, mereka beralih dari dipimpin oleh bintang, beralih bertanya-tanya kemana-mana. Dan Alkitab berkata setelah mereka melepaskan diri dari orang-orang di Yerusalem, mereka kita baca ayat yang ke-10, Lukas 2 ayat 10 berkata begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini ada berita yang begitu menggembirakan. Ini berita kesukaan untuk seluruh bangsa. Bukan hanya satu bangsa. Berita kesukaan untuk semua bangsa, untuk seluruh dunia, maksudnya begitu ya. Dan begitulah Alkitab mengatakan begitu besar kasih Bapa kita akan dunia ini sehingga dia memberikan putranya yang tunggal. Dan Alkitab berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lahir bagimu juru selamat. Kita tiap tahun mendengar dan kita kelihatannya sudah kita
menjadi begitu biasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang lahir adalah juru selamat. Yang lahir adalah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu bahwa juru selamat itu telah lahir. Tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di palungan. Luar biasa. Berita besar. Siapa yang mau bawa berita besar? Malaikat. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin terbaring di palungan. Dan bagaimana kita mempercayai melihat bayi dibungkus kain lampin, dibaringkan di atas jerami, bukan di tempat yang mewah, dan mengatakan ini berita besar. Apanya yang besar? Apa yang diharapkan dari bayi ini? Kalau saja bayi ini adalah pewaris tahta dari kerajaan Inggris. Lalu dan kita yang ada di Indonesia, kita berpikir begini, apa hubungannya? Biarpun dia adalah adik misalnya misalnya Ratu Elizabeth masih bisa melahirkan, dan itu sesuatu yang mustahil. Lahir bayi adik dari Pangeran Charles. Seorang bayi lahir dan berkata, bayi ini membawa kesukaan besar bagi seluruh dunia. Dan kita yang di Indonesia berpikir begini, apa hubungannya dengan saya? Kita di Indonesia apa hubungannya dengan kita? Biarpun si Ratu Elizabeth dan karena kita tidak punya hubungan dengan Ratu Elizabeth, kita berpikir apa hubungannya? Dia boleh melahirkan 100 anak tapi gak ada hubungannya dengan saya. Dan saya tidak harus bersuka cita bersama. Mungkin warga kerajaan Inggris boleh bersuka cita, tapi tidak dengan kita. Apa hubungannya? Kita tidak usah harus bersuka. Tetapi Alkitab mengatakan seorang bayi dalam kesedaran dilahirkan. Dan ada kesukaan yang besar yang dijanjikan dari bayi ini. Dari bayi ini ada kesukaan besar. Selanjutnya kita akan tahu bahwa bayi ini, behold the Lamb of God, yang akan mengangkut dosa isi dunia. Ternyata itu besarnya. Bahwa dia akan angkut dosa isi dunia. Bahwa kelahirannya menjadi berita sukacita besar. Karena dia datang untuk ambil semua dosa daripada dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Dan itulah sebabnya entah mengapa para Majus ini mengetahui kebenaran ini. Alkitab berkata mereka kemudian menyembah dia. Dan Maria dan Yusuf tentu bingung. Kalau mau dilihat kelihatannya yang sedang menyembah mereka lebih baik kondisi keekonomiannya, ya, ekonominya daripada Maria dan Yusuf. Dan Alkitab mengatakan, ya kita jadi tahu bahwa ketika Yesus dibawa ke Yerusalem untuk disunat pada umur 8 hari, karena mereka mempersembahkan burung merpati, berarti mereka belum punya hadiah ini. Karena kalau mereka sudah punya hadiah ini, setidaknya mereka punya uang. Kita melihat ya, ada hadiah yang dibawa. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Mereka membuka harta bendanya. Kalau hadiah murah meriah, tidak disebut harta benda, bukan? Ya toh? Tetapi mereka membuka tempat harta bendanya, treasures, dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan bagi keluarga ini adalah persiapan mungkin ketika mereka harus lari ke Mesir selama beberapa tahun, menghindari kejaran Herodes,
mereka akan menumpang di Mesir. Dan begitulah persiapan telah diberikan. Kelak juru selamatmu dan saya akan menjadi besar dan kemudian bekerja sebagai carpenter, sebagai tukang kayu. Dia biasa bekerja keras, dan hadiah itu kita sedang merayakan bukan dewasanya Yesus. Natal memperingati datangnya Yesus sebagai bayi. Dan kemudian kita menghubungkan datangnya Yesus sebagai juru selamat. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Gitu ya. Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Ibu-ibu yang kekasih, sebentar tanggal 19 gereja kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya berharap Anda memiliki hati yang telah diubahkan seperti ini ya. Anda tahu kata persembahan di sini, dia memakai satu kata yang diterjemahkan dari bahasa Greka, dari bahasa Ibrani, tentang apa yang disebut hadiah. Namanya minkah. Jadi persembahan ini pada waktu mereka membuka, Alkitab berkata, lalu mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan. Kata persembahan ini dia pakai kata yang diterjemahkan dari bahasa Greka minkah. Kata minkah ini artinya adalah ya persembahan satu, korban, yang ketiga adalah hadiah, sebuah gift. Satu hadiah untuk Tuhan. Jadi mereka berikan hadiah mazmur kemenyan. Ini ibu-ibu yang kekasih, banyak orang bertanya untuk apa mur. Karena mur biasa dipergunakan oleh orang Israel untuk orang yang meninggal. Jadi mereka kalau mau mengawetkan jenazah, ya mereka pakaikan mur, minyak mur. Dan ini terbuat dari rempah-rempah yang ini ya. Ibu-ibu tahu, inilah hati yang penuh dengan, saya ingin Anda membaca satu kisah di dalam Alkitab yang memiliki kata yang sama, minkah ini, yaitu hadiah. Dalam kitab Kejadian, kita melihat ibu-ibu tahu bahwa kerinduan untuk memberikan hadiah bagi orang yang kita cintai itu secara alamiah ya, timbul dalam hati. Kita juga melakukan hal yang sama ketika kita mengasihi seseorang, kita ingin kasih hadiah dia, dan kita begitu senang apabila kita dapat memberikan hadiah kepada orang yang kita kasihi ya. Dan Anda membaca di sini ada dua kakak beradik, ini kembar sama Doni dan Denny. Dalam kitab Kejadian pasal 4 dikisahkan tentang sepasang anak kembar namanya Kain dan Habel yang mempersembahkan hadiah kepada Tuhan. Kejadian pasal 4 kita baca di sana. Mulai pasal yang ketiga kita baca, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan atau sebagai hadiah. Dia mempersembahkan hadiah. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan hadiah dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan kata, maka Tuhan menghindarkan Habel
dan hadiahnya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan hadiahnya tidak diindahkannya. Anda bisa menangkap ini? Dua anak kembar mempersembahkan hadiah. Satu hadiah diindahkan Tuhan. Yang satu Tuhan gak berkenan pada hadiahnya. Dari mana keinginan anak-anak ini? Dari mana mereka belajar tentang mempersembahkan hadiah kepada Tuhan? Itu muncul dari dalam hati mereka. Satu kerinduan yang secara alamiah datang dari dalam hati untuk mempersembahkan. Tapi lihatlah, ada sesuatu yang berbeda di sini. Anda mengingat tentang seorang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah satu-satunya orang yang tidak memahami tentang hadiah yang diberikan kepada Tuhan. Yudas tidak memahami apa yang dilakukan oleh Maria ketika Maria mengambil botol pualam dari tasnya dan memecahkannya, kemudian mencurahkan di kaki Tuhan Yesus dan kepalanya, dan ruangan itu kemudian harum sekali, harum baunya, dan itu berasal dari kaki dan kepala Tuhan Yesus. Dan Alkitab memberitahu bahwa Yudas itu dia begitu memperhatikan, mencintai dirinya lebih dari apapun. Dan apakah Yesus menolak diberi hadiah? Tidak, dia berkata, Yudas, apa yang dilakukan oleh Maria itu akan diingat selama-lamanya. Dan ibu-ibu yang kekasih, hari ini kita tidak selalu. Sebab Alkitab juga tahu bahwa dia tuh tidak peduli kepada orang miskin. Dia hanya asal bicara saja. Dan ibu-ibu, mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan sebuah tindakan dan bukan sebuah kata-kata saja. Mengasihi Tuhan dan menunjukkan bahwa kita juga memiliki satu hati yang rindu memberikan hadiah terbaik.
Bahkan Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang punya hajatan, Tuhan yang punya pesta. Tuhan mengundang engkau dan saya untuk sebuah pesta di mana kita boleh merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan kita menyembah Dia, mempersembahkan. Jika 2000 tahun yang lalu orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, dan Maria telah memecahkan buli-buli pualau berisi minyak wangi, dan kita boleh datang kepada Tuhan dan menangis di kaki Tuhan. Dan ibu-ibu, Anda tahu ada sesuatu yang akan dikerjakan oleh air matamu untuk wajahmu. Benar deh, saya nggak tahu ini boleh diselidik atau enggak. Tapi jika engkau menangis dan engkau lap di muka ya, mungkin itu bisa bikin awet. Ya, sesuatu yang berkasih. Doni Deni, mereka dilahirkan di dalam rencana Tuhan. Mereka melihat kebaikan Tuhan, mereka cukup panjang umur untuk melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dan banyak orang menyaksikan betapa baiknya Engkau Tuhan bagi keluarga ini. Kami berdoa supaya persembahan Doni dan Deni diindahkan oleh Tuhan. Bagaikan persembahan Habel, mereka memberi hidup melayani Tuhan, rindu mempersembahkan yang terbaik dalam hidup mereka. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam rencana mereka, Tuhan ada di sana. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kaum wanita hari ini dalam tangan Tuhan. Kami boleh bersuka cita menyambut Natal dan melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kepada Bu Vera. Puji Tuhan, Ibu-ibu, pada sore hari ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat indah untuk menguatkan iman percaya kita di tahun yang 2021 ini akan masuk tahun 2022. Biarlah kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang indah pada sore hari ini.
Dan ini saatnya kita akan berikan korban persembahan. Kita angkat pujian hari lepas hari. Kita memberikan korban persembahan yang kedua. Puji Tuhan, Ibu-ibu, pada sore hari ini pengumuman kita sesuai dengan warta jemaat, yaitu besok hari Kamis tidak ada kegiatan, libur. Jumat ada doa malam dan Sabtu ada ibadah kaum muda remaja. Minggu kita Natal Pemuda hari Sabtu ya. Hari Sabtu ada Natal Pemuda dan hari Minggu kita 2 kali ibadah jam 7.30 dan jam 10.15. Ibadah kaum wanita Rabu minggu depan terakhir, tanggal 15 kita masih ibadah terakhir. Jadi bukan hari ini, masih ada 1 kali lagi. Dan tidak ada pengumuman lain lagi, selain sebentar kita akan siap-siap untuk difoto, dibuat video, yang mau foto sudah standby. Dan kita tamatkan ibadah kita pada sore hari ini. Ibu-ibu saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Saya minta dengan hormat glory untuk menutup ibadah kita kembali. Haleluya.